Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian organisasi dan ruang lingkup teori organisasi. Yang pertama yaitu pengertian organisasi. Organisasi adalah sebuah tempat atau wadah tempat orang berkumpul, bekerja sama secara terencana, terorganisasi, terpimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien dalam mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Suatu organisasi dapat terbentuk karena ada aspek penyatuan visi dan misi. Adapun ruang lingkup teori organisasi tersebut yaitu yang pertama, teori klasik yaitu mendefinisikan bahwa organisasi merupakan sebagai struktur hubungan, kekuasaan, tujuan, peranan dan kegiatan yang terjadi bila adanya suatu kerjasama. Yang kedua yaitu teori neoklasik. Teori neoklasik menekankan pentingnya aspek sosial dalam suatu pekerjaan atau organisasi informal dan aspek psikologis atau emosi. Dan yang ketiga yaitu teori organisasi modern, di mana organisasi harus mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan di sekitarnya. Terima kasih. Untuk pembahasan selanjutnya kami akan membahas tentang keragaman karakteristik demografis. Keragaman dalam organisasi yaitu perbedaan individu seperti umur, jenis kelamin, ras, etnis, dan lain sebagainya yang berada dalam sebuah organisasi. Di sini kita akan membahas sikap dan kepuasan kerja. Sikap kerja adalah keyakinan-keyakinan yang mengandung aspek kognitif, behavior, dan afektif untuk bertindak secara positif dan negatif dalam suatu organisasi. Dalam organisasi, sikap sangat penting mempengaruhi perilaku kerja. Dalam organisasi terdapat 3 sikap kerja utama. Yang pertama, kepuasan kerja atau job satisfaction, yang artinya seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi memiliki perasaan yang positif mengenai pekerjaannya. Yang kedua ada keterlibatan kerja yang sering disebut dengan job involvement. Keterlibatan kerja sangat berhubungan dengan kepuasan kerja karena dengan keterlibatan kerjalah yang mengukur tingkat di mana orang-orang mengidentifikasi secara psikologis dengan pekerjaannya. Yang ketiga ada komitmen organisasi. Pekerja yang berkomitmen akan semakin berkurang terlibat dalam pengunduran diri. Kepuasan kerja dapat dilihat dari bagaimana seorang karyawan tersebut memiliki komitmen dan rasa tanggung jawab terhadap tugasnya. Dan dapat juga dilihat dari bagaimana tingkat dan rendahnya seorang karyawan tersebut mengundurkan diri. Dampak dari kepuasan kerja adalah dapat dilihat seorang karyawan tersebut tetap bertahan dalam pekerjaan tersebut dan melaksanakan pekerjaannya dengan sebaik mungkin. Sedangkan dampak seorang yang tidak puas dalam pekerjaannya tersebut dapat dilihat dari banyaknya orang yang akan mengundurkan diri atau tidak mau bekerja lagi dalam suatu organisasi tersebut. Baiklah, materi selanjutnya tentang konsep emosi dan suasana hati. Emosi dan suasana hati dasar, fungsi emosi, sumber emosi, dan suasana hati. Emosi pekerja, kecerdasan emosional, pengaturan emosi, kepribadian, dan nilai. Kita masuk ke dalam pembahasan. Emosi adalah perasaan intens yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu yang dimana dalam emosi itu disebabkan oleh peristiwa spesifik, durasinya singkat, spesifik dan banyak, terkadang diikuti dengan ekspresi wajah yang jelas dan berorientasi tindakan. Suasana hati atau mood adalah perasaan yang kurang intens dibandingkan emosi.
dan sering muncul spesifik sebagai stimulus. Emosi dan suasana hati bersumber dari berbagai macam kegiatan atau yang dirasakan menurutnya kurang tepat. Kita masuk pada bagian-bagiannya. Emosi pekerja. Yang dimaksud di sini dengan emosi pekerja adalah sebuah situasi di mana seorang pekerja menampilkan emosi yang diinginkan organisasi dalam transaksi-transaksi interpersonal di tempat kerja. Kecerdasan emosional. Yang dimaksud di sini dengan kecerdasan emosional adalah kemanapun seseorang untuk menerima, mengelola, menilai, serta mengontrol emosinya dan dirinya dan orang lain di sekitarnya. Kita masuk kepada pengaturan emosi, yang dimana yang dimaksud dengan pengaturan emosi adalah jika seseorang sedang emosi, hindari situasi yang negatif, berpikiranlah yang positif, dan lakukanlah aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Kepribadian. Kepribadian adalah keseluruhan cara seseorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Nilai. Nilai adalah yang menunjukkan alasan dasar bahwa cara-cara pelaksanaan atau keadaan akhir tertentu lebih disukai secara sosial dibandingkan cara pelaksanaan atau keadaan akhir yang berlawanan. Nilai-nilai kehidupan adalah norma-norma yang berlaku dalam masyarakat atau prinsip-prinsip hidup yang menjadi pegangan seseorang dalam hidupnya, baik sebagai pribadi maupun Oke, baiklah, pada pembahasan selanjutnya akan membahas tentang teori motivasi. Nah, dalam suatu organisasi ini tentunya memiliki teori-teori motivasi untuk membangun organisasi tersebut. Nah, kita memahami motivasi itu bahwa adalah suatu proses psikologi yang menyebabkan stimulasi, arahan, kegiatan terhadap suatu kegiatan yang dilakukan seseorang itu secara sukarela yang diarahkan pada suatu tujuan. Nah, teori motivasi dalam organisasi ini ada beberapa yang kami gunakan atau yang kami jelaskan itu ada 3. Yang pertama tentang teori motivasi Maslow. Nah, teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow pada tahun 1943, bahwa teori ini dikemukakan berdasarkan hierarki, di mana mulai yang dari kebutuhan yang paling mendasar yang memang dibutuhkan oleh manusia hingga kebutuhan yang paling tinggi. Teori hierarki Maslow ini ada 5 kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis atau physical needs, yaitu kebutuhan terhadap makanan, air, udara, tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan yang lainnya yang memang benar-benar sangat mendasar bagi kehidupan manusia. Yang kedua itu adalah kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan ini adalah kebutuhan rasa aman dari kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Yang ketiga yaitu kebutuhan sosial. Nah, manusia sebagai makhluk sosial tentunya memiliki atau membutuhkan orang lain dalam kehidupannya. Kebutuhan sosial ini seperti kebutuhan untuk dicintai dan untuk mencintai. Nah, yang keempat itu adalah kebutuhan penghargaan atau esteem needs. Setelah kebutuhan fisiologis, keamanan, kebutuhan sosial ini terpenuhi, maka manusia akan memenuhi kebutuhan lainnya, kebutuhan yang lebih tinggi untuk memenuhi kebutuhan pada dirinya, yaitu kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan ini yaitu berharap untuk diakui orang lain, bahwa berharap untuk reputasinya serta dihargai oleh orang lain. Yang kelima yaitu kebutuhan aktualisasi diri atau self actualization, yaitu suatu kebutuhan memenuhi ambisi pribadinya. Yang kedua yang kami bahas mengenai teori motivasi Hagen-Herzberg, yaitu ini kebutuhan yang dikemukakan oleh Frederick Herzberg, yaitu seorang psikolog Amerika Serikat. Teori ini juga dikenal dengan teori 2 faktor. Teori ini yaitu satu kepuasan kerja, yaitu faktor yang berkaitan dengan pengakuan,
prestasi, tanggung jawab, dan memberikan kepuasan positif. Faktor ini sering juga disebut dengan faktor motivator. Yang kedua yaitu ketidakpuasan kerja. Nah, faktor ini yaitu berkaitan dengan gaji, keamanan kerja, dan lingkungan kerja yang memang benar-benar tidak menimbulkan kepuasan bagi pekerjanya. Sedangkan faktor ini sering disebut dengan faktor Huygens. Kebutuhan teori motivator yang ketiga yang kami bahas yaitu adalah teori harapan Fromm, yaitu kebutuhan yang dikemukakan oleh Profesor Viktor Fromm pada tahun 1964 dalam bukunya Work and Motivation, mengemukakan bahwa orang-orang yang termotivasi untuk melakukan sesuatu karena menginginkan suatu hasil yang memang benar-benar diharapkan. Teori ini sering juga disebut dengan teori harapan atau ekspektansi teori. Teori ini memiliki 3 konsep. Yang pertama yaitu konsep harapan atau ekspektansi, yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu usaha akan menghasilkan kinerja tertentu. Yang kedua yaitu instrumental, yaitu kepercayaan seseorang bahwa suatu kinerja akan mendapatkan hasil. Yang ketiga yaitu valensi, yaitu mengarahkan pada nilai positif dan nilai negatif yang ditunjuk untuk orang-orang terhadap sebuah hasil.